Indonesia ini menjadi NKRI bersyariah. Saya tidak akan mengkhianati perjuangan tersebut. Kumpul rame-rame, masuk ke dalam satu partai, katakan Partai Nasionalis Islam. Tujuannya untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Yang satu partai lagi, Partai Nasionalis Sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Kapolres Gresik, Anda mendengar ceramah tadi, ceramahnya siapa? Potongan ceramahnya siapa? Tidak asing suaranya kan? Mantan pentolan, pemimpin organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah, yakni Front Pembela Islam, Rizik Syihab. Ceramah-ceramah begini jelas-jelas menentang kebijakan negara, menentang prinsip-prinsip kita dalam berbangsa dan bernegara. Ingin menegakkan NKRI bersyariah, ingin menegakkan khilafah. Bukankah ini sebuah keinginan yang luar biasa? Ingin menabrak benteng-benteng, tiang-tiang pancang kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ceramah-ceramah model begini, ustadz penceramah yang begini ini yang mestinya dilarang naik panggung, naik untuk berceramah. Sekali lagi untuk Kapolres Gresik dan Kapolres yang lain, bahkan Kapolri, ceramah-ceramah yang begini memprovokasi massa, masih ingin menegakkan prinsip-prinsip bernegara yang bertentangan dengan pendiri bangsa kita, yang bertentangan dengan dasar negara kita, Pancasila. Yang begini-gini mengapa dibiarkan, tidak pernah dilarang naik panggung? Yang seperti ini mestinya yang dilarang, karena berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, bagi keutuhan NKRI. Yang begini ini dibiarkan, tidak dilarang, tetapi justru sebaliknya yang ingin membela keutuhan bangsa dan negara, ingin membebaskan bangsa dan negara ini, provokasi-provokasi macam ini yang dikumandangkan oleh orang yang mengaku keturunan Nabi. Justru Anda larang, tidak boleh membahas nasab mereka. Ini apa-apa. Gimana logika berpikirnya kita semuanya? Jangan-jangan ini polisi-polisi yang ingin melarang Kiai Maduddin, Gus Abbas, melarang untuk membahas nasab Habib. Jangan-jangan ini adalah pengikut muhibinnya para Habib. Kalau menjadi pengikut muhibinnya sekelas Rizik Syihab, berarti Anda sepakat dengan setangannya Rizik Syihab, ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah. Ini apa-apa? Ya, kita layak curiga begitu dong. Mengapa Anda lebih memilih atas apa keinginan para muhibin, para keturunan imigran Yaman ini terkait ceramah agama? Mengapa justru tidak berterima kasih dengan Gus Abbas, dengan Kiai Mat yang sedang memberikan pencerahan kepada umat tentang sejarah mereka, tentang siapa mereka sesungguhnya, yang selama ini justice, klaim mereka mengaku cucu Nabi digunakan untuk merongrong bangsa dan negara, ingin menegakkan syariat Islamiyah, ingin khilafah itu kan, ingin merongrong tegaknya NKRI yang sudah kita sepakati bersama. Yang seperti itu yang mestinya dilarang untuk naik panggung. Yang seperti ini dibiarkan, Kiai Mat, Gus Abbas dilarang bahas nasab, bahas Habib, maksudnya apa? Ini catatan penting bagi kita semuanya. Bisa jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Islah Bahrawi beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa ada ribuan oknum aparat polisi kita yang sudah terpapar paham-paham radikalisme. Jangan-jangan belum selesai untuk mengudari ini. Belum selesai negara untuk menyelesaikan ini. Tidak boleh begitu dong. Apalagi kalau kita tarik bahwa undang-undang kita mengatakan bahwa kita bebas berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian dilarang, maksudnya apa? Kecuali Gus Abbas, Kiai Mat mengajarkan kita untuk memberontak kepada negara, ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah, dilarang itu wajar, patut. Saya sendiri ikut mempromosikan untuk melarang. Seandainya Kiai Mat, Gus Abbas mempromosikan khilafah, mempromosikan NKRI bersyariah,
Jelas saya larang, saya orang pertama yang akan nafkah beliau-beliau. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Terus selama ini, sepanjang saya mengikuti beliau berdua, ceramahnya adalah membangun bagaimana kita harus cinta tanah air, cinta kepada Nusantara. Berceramah tentang pentingnya menjaga situs-situs, menjaga sejarah Nusantara, menjaga tokoh-tokoh kita agar tidak dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari keturunan-keturunan imigran Yaman ini. Itu. Jadi kalau mau membuat kesimpulan, membuat keputusan, pahami dong geopolitik nasional dan geopolitik global kalau perlu sesuai dengan level jabatannya masing-masing. Orang belum tahu tentang geopolitik, persoalan isu apa itu tiba-tiba dan enggak kepenak saja ngikutin apa yang diperintahkan oleh klan Yaman ini. Maksudnya seharusnya sekali lagi polisi itu berterima kasih dengan IMA, dengan Pusaka yang tengah dengan sukarela. Sekali lagi dengan sukarela tanpa dibayar oleh negara. Berkeliling setiap hari di seluruh Indonesia untuk menyampaikan pencerahan kepada umat tentang bangsa dan negara, tentang pahlawan kita, tentang sejarah nasional kita. Yang hari ini banyak dibelokkan oleh orang-orang keturunan imigran dari Yaman ini, kurang ajar mereka. Keturunan bangsa asing yang tidak tahu sejarah Nusantara itu bercampur ngurusin sejarah kita, bahkan dibelokkan, dipotong sejarah kita. Apa-apaan? Ini klan keturunan ini yang mestinya dilarang untuk naik panggung, memprovokasi, berceramah tentang sejarah tapi menyesatkan kita. Itu yang mestinya mereka yang diurus mestinya. Dilarang, jangan boleh berceramah di tanah Nusantara ini. Ini kepala dibalik-balik, malah lebih memilih mereka klan imigran Yaman. Kemudian membatasi, menghalang-halangi ulama-ulama kita di Nusantara untuk berceramah, memberikan pencerahan kepada umat. Ini bikin emosi saja ini. Oh my God. Terakhir, untuk Gus Abbas yang saya muliakan, yang kita hormati, Kiai Mat yang kita hormati, dan kiai lain yang sejalan dengan persoalan ini. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Kita semua ada di belakang panjenengan semua untuk membela bangsa dan negara demi merah putih. Sejarah kita harus kita luruskan. Tidak boleh ada satupun orang, satupun kelompok, klan, apalagi klan imigran dari Yaman, dari bangsa asing, mengacak-acak sejarah kita, merusak sejarah kita, dan kita hadapi bersama-sama. Jangan pernah mundur selangkah demi mencintai tanah air yang kita cintai. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan, bagian dari ajaran agama kita. Hubbul watan minal iman. Ketika ada yang menghalang-halangi, bahkan kalau sampai nyawa taruhannya di dalam menegakkan, membela bangsa dan negara ini, adalah hukum sebagai syuhada, mati syahid, sebagaimana fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihad NU. Dan resolusi jihad ini sampai hari ini belum dicabut. Pada saatnya kalau kemudian kelompok-kelompok imigran Yaman ini dibiarkan dan justru didukung oleh oknum-oknum polisi, maka resolusi jihad NU suatu saat bisa kita kibarkan kembali demi menjaga merah putih, demi menjaga kehormatan bangsa dan negara dari orang-orang dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan mereka yang ingin merusak sejarah bangsa dan negara, yang ingin merusak prinsip-prinsip kita di dalam NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.